Jenis hewan kurban yang mau dipotong itu apa saja? Dijelaskan dalam Al-Quran. Mim bahimatil an'am. Surat Al-An'am. Apa itu Al-An'am? Ayat ini ada dalam surat Al-Hajj 34. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat 34. Tapi saya maksud Al-An'am artinya hewan ternak. Kambing, sapi, onta. Kerbau dikiaskan ke kambing. Kambing, sapi, onta atau kerbau. Kalau ayam satu kandang Pak Ustaz tak bisa. Puyuh satu kontainer tak bisa. Karena sudah dipatok, jangan dibuat-buat. Nah, ini tentang masalah kurban. Hewannya. Di antara hewan ini apa yang paling afdal? Yang satu mengatakan yang paling afdal onta. Yang satu mengatakan lebih afdal kambing. Yang satu mengatakan lebih afdal sapi. Mana yang paling afdal? Mana yang paling banyak dagingnya, itu yang paling afdal. Pak Ustadz, mana yang lebih afdal? Satu kambing, 7 orang, 7 kambing, atau satu sapi, 7 orang? Mana yang paling banyak dagingnya, itu yang paling bagus. Bapak-bapak yang di sini 7 ekor kambing, merasa sudah banyak. Yang sini cuma satu sapi, tapi sapinya sapi limosin, 1 ton. Nengoknya pun kita takut. Ada sapi besar sekali. Punuknya itu daging luar biasa. Maka mana yang paling banyak dagingnya, bisa dinikmati fakir miskin, itulah yang paling afdal. Apakah non-muslim itu boleh dibagi jatah hewan kurban? Menurut Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan Fatwa Al-Azhar, boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Asma ini sahabat Nabi, perempuan, ibunya tak Islam, musyrik. Datang ibunya dari kota Makkah menjenguk si Asma ke Madinah. Tapi Asma takut berjumpa dengan ibunya karena ibunya ini musyrik. Lalu datang dia mengadu ke Nabi, "Ya Rasulullah, ummi qadimat." Wahai Rasulullah, mak saya datang. Wahia raghibah, dia ingin betul jumpa dengan saya. Afa asiluha, bolehkah saya menjalin silaturahim dengan ibu saya yang tak Islam ini? Kata Nabi, siliha, silakan sambung. Lalu dia bertanya lagi, afa u'tiha, bolehkah saya memberi hadiah kepada dia? Kata Nabi, i'tiha, kasihlah dia hadiah. Maka berdasarkan hadis ini boleh memberikan hadiah kepada non-muslim, tapi dengan syarat, jangan gara-gara si non-muslim itu yang muslim tak dapat. Tapi kalau habis sudah semua muslim dapat, berkecukupan, lalu diberikan kepada dia boleh. Maka syaratnya 2. Yang pertama, fikih aulawiyat, prioritas muslim duluan dapat, berlebih baru dia dapat. Yang kedua, kurban itu kurban sunat. Adapun kurban wajib tak boleh. Apa beda kurban sunat dengan kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Saya bernazar, kalau nanti sembuh dari penyakit, kalau anak ini lulus ini, kalau itu saya akan berkurban tahun ini. Itu kurban wajib. Kurban wajib tak boleh dibelikan kepada non-muslim. Sama seperti zakat tak boleh. Adapun sedekah dan kurban yang sunat boleh. Begitu dalam Fatwa Al-Azhar. Wallahu a'lam. Nabi SAW potong kurban, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka, walaka, Allahumma taqabbal min fulan, bin fulan. Sepertiga dibaginya ke ahli bait, istri, anak di rumah. Sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga. Sepertiga untuk fakir miskin. Itulah yang berhak. Tinggal di satu komplek, dibagi-bagi ke dia saja. Sementara di tempat lain masih banyak orang susah. Maka antarkan ke tempat-tempat yang jauh. Suku Talang Mama, suku Talang Lakat, suku Talang Perigi, suku Akid, suku orang anak dalam. Susah mereka, kasihkan. Allah Maha Kuasa untuk menolong. Kenapa tak Allah langsung menolong? Allah Maha Kuasa, dia mau uji. Kau mau tak menolong saudara? Tersentuh tak hatimu? Begitu diminta duitnya, kumat penyakit, bakhil, belit. Setan membisikkan, jangan kau berkorban, jangan kau berkorban. Lawan, lawan, lawan. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan di jalan kami, lana hadiatnahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Adakah bacaan khusus ketika memotong? Ada, yang pendek, yang panjang. Mau yang pendek? Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Yang panjang?
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillahi Allahu akbar minka wa laka min Muhammadin wa ummatihi. Panjang sekali. Saya anjurkan yang pendek aja lah. Ini sudahlah yang panjang tak pula hafal. Tolong bukakan buku itu dulu. Kata sapi itu kalau potong-potong aja lah, ini udah tersiksa. Lama lah dia motor. Baca aja Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Cara yang pertama dilakukan Nabi setelah pulang sholat Idul Adha, fadzabahahuma biyadihi. Nabi memotong dengan tangannya sendiri. Yusammi wa yukabbir, dia sebut nama Allah bismillah, wa yukabbir bertakbir, wallahu akbar, Allahumma minka walaka, ya Allah ini dari engkau dan untuk engkau. Kemudian setelah itu akala min kabidi udhiyatihi, Nabi memakan sebagian hati hewan kurban. Ini disuruh makan. Fakulu minha, Quran menyuruh fakulu, makanlah minha sebagiannya. Lalu diambil hatinya sesuap. Kenapa tak dagingnya? Daging lama masaknya. Hati ini lembut, potong, cuci, kasih garam, panggang, makan. Itulah makanan yang pertama masuk ke mulut Nabi pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu sisanya fakulu minha, makan sikit sisanya. Wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Ini cara yang paling afdal. Makan sikit, sisanya bagikan semua ke fakir miskin. Lalu cara yang kedua, dua versi. Cara kedua, wa yatasaddaqa bi sulusihi li ahli baitihi. Ini kambing satu, sepertiga untuk ahli bait, keluarga di rumah, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi cara yang kita buat selama ini, kita ambil 2 kupon, itu baik, tak sampai sepertiga. Adapun membagi daging banyak, lalu kemudian ada yang mengambil, diambilnya, dimasak, dibagi makan ramai-ramai. Itu yang dimakan itu punya siapa? Pemiliknya 3 di situ. Pekurban, tetangga, sahabat, kerabat, fakir miskin. Belum jelas punya siapa yang dimakan. Lalu dimakan yang belum jelas status kepemilikannya, sama makan benda haram. Na'udzubillah. Pak Ustaz, kalau kami tunggu pembagian jam 1 baru dibagi, panitia mau makan. Lalu bagaimana solusi jalan tengahnya? Dipanggil yang berkurban 7 ekor. Pak, mari kemari. Bapak yang berkurban 7 orang, 1 ekor sapi. Ya, kami minta jatah bapak tu sepertiga ya. 1 sapi itu kan dagingnya 70 kilo. Minta 23 kilo karena dia jatah dia sepertiga situ. Pak, jatah bapak yang 23 itu untuk kami ya. InsyaAllah tak ada yang menolak. Ambillah. Itulah yang dimasak, yang izin dia. Yang lain itu tak usah. Itu satu-satu solusi cara. Kalau tidak, dikhawatirkan kita makan haram. Wallahu a'lam.